Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Podcast on TV. Ya, bersama saya Arifin MZ. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani aktivitas Anda di rumah. Nah, seperti biasa nih guys, ya kalau biasanya kita podcast itu pasti ada yang namanya narasumber. Nah, kali ini narasumber kita nggak kaleng-kaleng nih guys. Yang pertama masih muda, widih, kepala sekolah juga guys. Waduh, dan juga kita akan mengulik segudang prestasi tentang prestasi apa nih yang dibawa oleh kepala sekolah kita ini dan juga prestasi yang ada di sekolah. Nah, jadi pada kali ini narasumber kita adalah Pak Galih Suci Pratama, ya Pak? Ya. Ini Pak Galih Suci Pratama, yaitu kepala sekolah SD Negeri Sadeng 3. Oke, selamat datang Pak Galih. Ya, selamat datang. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, umur berapa nih? Kalau saya biasanya kalau ditanya seperti itu ya, saya kelahiran 76 gitu. Kelahiran 76. 76, tapi wajahnya ya. KTP saya 91 sebenarnya. Oh, 91. 91, berarti sekarang ya mungkin usia saya 31 tahun lah gitu. Tapi mohon maaf, wajahnya memang agak senior mungkin ya. Oh, enggak juga sih, Pak. Oh, enggak juga. 31 tahun. Oke, jadi masuk ke dunia guru. Sekarang kan sudah jadi kepala sekolah nih. Itu sejak kapan kalau boleh tahu? Kalau kami, kebetulan kami dulu di tahun 2013 kami lulus dari S1 PGSD UNES. Dan 2014 kebetulan kami menjadi CPNS ya di Kota Semarang. Dan alhamdulillah mulai dari 2015 sampai dengan sekarang ini kita ya berdinamika di dunia pendidikannya, terutama di Kota Semarang. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kan ada banyak nih ya sekali tentang kayak profesi-profesi yang lain. Kenapa ngambilnya kok di bagian kayak sekolah seperti ini? Pendidikan terutama. Itu menurut saya panggilan hati ya Mas ya. Oh, panggilan hati. Nah, kalau menurut saya mendidik tidak pakai hati juga akan setengah-setengah agak susah. Dan saya lebih senang itu ketika kita apa yang kemudian ilmu kita berikan kepada anak dan anak kemudian mengimplementasikan, itu menurut saya itu ada satu nilai kebaikan tersendiri. Dan ketika dia itu bisa menularkan dan menularkan lagi, itu bisa menjadi MLM kebaikan. Maka ketika kita menjadi guru, itu menurut saya itu tidak hanya kita bekerja untuk dunia, tetapi itu juga lebih pentingnya adalah bagaimana kemudian kita membangun nilai-nilai kebaikan untuk akhirat juga itu loh Mas. Jadi menurut saya cukup menarik ketika menjadi guru. Akhirnya pada waktu kami SMA kami mantapkan hati kita menjadi guru. Gitu sih yang berarti itu sudah sejak dulu ya? Ya, sejak dulu ya. Sebenarnya sih bukan ke gurunya sih, tetapi kami itu cita-cita kami sebagai pendidik ya. Sebagai pendidik. Kalau pendidikan agak lebih luas ya. Iya, cakupannya lebih. Guru gitu. Oke. Tentang SDN Negeri 3 Sadeng nih Pak. Kalau yang saya dengar-dengar nih ada satu aplikasi nih yang sampai go nasional ya, yang dilombakan go nasional. Kira-kira itu benar nggak Pak? Atau kalau memang benar itu gimana sih ceritanya atau aplikasinya itu apa Pak? Oke, sebelum ke situ sebenarnya saya ingin bercerita dulu ya Mas ya. Jadi pada waktu kami di 2014 kami itu ditempatkan awal itu di SD Negeri Wonosari 3 Kecamatan Ngalian. Kemudian kami pindah itu di SD Negeri Sekaran 02 Kecamatan Gunung Pati tahun 2017. Dan kami 2022 kami itu di PLT-kan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Jatisari Kecamatan Mijen, dan sejak bulan September kami kemudian berada di SD Negeri Sadeng 03. Dan pada waktu kami memang sejak tahun 2015-16 itu kami sering mengikuti di berbagai macam perlombaan baik itu tingkat nasional ataupun di beberapa di daerah juga. Dan kebetulan hal-hal semacam itu akhirnya kita juga semangat terus, dan terutama pada waktu kemarin kami ditempatkan di SD Negeri Sadeng 3. Akhirnya kami berusaha untuk memberikan hal-hal yang nuansa positif, hal-hal kebaikan, terutama tentang kurikulum merdeka, tentang belajar diferensiasi, dan kita lakukan itu sebagai bentuk persiapan kami dalam menyusun kurikulum merdeka. Berarti SD Sadeng itu sudah itu Pak? Ikut MBKM itu ya? MBKM apa tidak. MBKM itu kampus. Kampus yang kami apa SD Merdeka belajar, itu? Merdeka belajar tapi bukan kampus Merdeka ya. Kami belum kampus ya. Iya, sorry. Pada waktu kita Merdeka belajar itu kita sudah dan akhirnya kita kan menyiapkan diri untuk Merdeka belajar. Kita hanya menyiapkan diri saja berkaitan dengan itu, dan kemudian pada tiba-tiba pada akhir November itu ada perlombaan gitu lah.
di tingkat nasional, yaitu tentang kepala sekolah inspiratif. Awalnya memang kami tidak menyiapkan tentang untuk lomba ya, tetapi tiba-tiba mungkin dari pihak kecamatan itu kok kelihatannya belum ada yang kemudian mewakili dari tingkat kecamatan untuk mengikuti itu. Akhirnya kami diminta untuk ikut, dan akhirnya kita alhamdulillah ikut dan ya mendapatkan dukungan dari kecamatan dan yang lainnya juga. Dan akhirnya salah satu yang kemudian kita lakukan yaitu kita membuat aplikasi. Jadi yang juaranya sebenarnya bukan aplikasinya, tetapi yang juaranya adalah kepala sekolah inspiratif tingkat nasional dan Kemdikbud itu, tetapi produknya itu salah satunya aplikasi itu ya. Jadi selain itu aplikasi juga kita ada program-program yang lain ya, seperti menapak bumi, menjangkau langit, kelas inspirasi, dan nanti ke depan juga kita ada sekolah orang tua juga di Negeri Sadang 3. Jadi aplikasi itu bukan yang juara, tapi salah satu yang mungkin bisa menjadi poin tambahan pada waktu kami menjadi kepala sekolah inspiratif. Ya, gitu. Kenang-kenangan ke depannya juga gitu Pak ya? Ya, mungkin ya. Terus aplikasinya itu aplikasi apa Pak kalau boleh tahu? Jadi pada saat kita menerapkan kurikulum Merdeka, itu akan ada beberapa perubahan dari kurikulum 2013. Ada yang namanya asesmen diagnostik, ada yang namanya tentang pembelajaran diferensiasi. Ada yang namanya proyek. Nah, kita gabungkan jadi satu itu di dalam aplikasi itu. Asesmen diagnostik yang kemudian kita masukkan di dalam aplikasi itu ya, kita memastikan setiap guru itu melakukan asesmen diagnostik. Diagnostik itu mendeteksi awal apa bakatnya siswa, minatnya siswa, gaya belajarnya siswa gitu. Nah, kita dimasukkan dalam aplikasi. Terus yang kedua, di aplikasi itu juga ada pengenalan tentang potensi lokal. Jadi kita mengenalkan ada 10 potensi yang ada di Gunung Pati untuk kita kenalkan pada anak-anak. Gitu ya. Tetapi tidak semua kita kenalkan, tetapi guru memilih saja salah satu di antara itu untuk dikenalkan kepada anak-anak gitu. Jadi secara lebih dekat gitu lah. Terus kemudian di situ juga ada tentang media karti ya, karti. Tahu karti? Media karti? Bukan Bupati, bukan itu. Karti itu kita singkat itu QR code. Tahu ya QR code ya? QR code tahu ya? Ya, QR code, kemudian AR ya. AR familiar enggak? AR, augmented reality. Ya, augmented reality sama virtual reality. Dan ketiga itu kemudian kita kemas jadi satu, jadi media karti. Jadi kita sedang mengembangkan di dalam SD itu, kita paling tidak kita mendekatkan dengan dunia-dunia yang media-media terkini. Dan itu kita kembangkan jadi satu aplikasinya, aplikasi Apol. Jadi di Apol itu nanti ada asesmen diagnostiknya, ada materi tentang pendekatan yang potensi lokalnya itu. Apol kan aplikasi potensi lokal ya. Jadi di potensi lokal itu kita sampai mendeteksi alamatnya di mana gitu. Katakan kita ada Goa Kreo ya. Di Sadang ada Goa Kreo, alamatnya di mana, terus di sana itu potensinya apa segala macam. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi potensi lokal, kemudian ada materi tentang pembelajaran juga, kemudian ada apa ya? Ada cukup banyak lah, terutama galeri produk juga. Jadi nanti kita juga melihat produk-produk anak berkaitan dengan itu di aplikasi itu. Jadi aplikasinya isinya seperti itu, dan kita kaitkan dengan media pembelajaran. Dan kemarin juga waktu kita ngikuti juga ada 3 itu. Satu kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu begini, kalau saya boleh cerita itu begini. Kita di masa-masa usia sekolah dasar kan tidak bisa kemudian memaksakan anak itu nanti ke depan mau jadi apa, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengenalkan sebanyak mungkin profesi-profesi kepada anak didik kita. Dan itu memang jangka pendek itu tidak akan terlihat, tetapi jangka panjang, memori jangka panjangnya dia pasti akan terlihat tuh. Maka kita datangkan bela negara dan TNI itu. Dia berbicara tentang bela negara. Tentang bela negara, dari guru menyampaikan tentang bela negara sama TNI yang menyampaikan tetap kan berbeda. Maka saya menyampaikan, nah kamu kalau besok jadi TNI itu seperti ini loh. Fisiknya harus kuat, harus cerdas, harus ini segala macam itu. Dan besok itu ini juga bisa untuk membela NKRI segala macam itu. Itu juga kita yang mau lakukan juga ketika kita polisi. Kita berbicara tentang bullying. Guru yang menyampaikan sama polisi yang menyampaikan menggunakan pakaian dinas polisi kan berbeda. Besok kalau kamu jadi polisi itu begini loh. Gitu. Dan nanti kita akan sedang menyiapkan juga salah satu rektor nanti ke SD kami juga untuk paling tidak besok jadi profesor itu begini loh. Jadi dulu itu gambar waktu saya SD itu profesor itu adalah orang yang kacamata tebal, pakai di lab, pakai pakaian putih segala macam itu profesor. Dan saya ingin memberikan gambaran sejak dini kepada anak bahwa profesor itu tidak semuanya seperti itu. Tergantung profesornya apa kan gitu ya. Profesor ini adalah kita datangkan ke sekolah.
Gitu, berarti langsung Pak ya? Langsung ke, jadi kita kan tiap hari ada apel ya, apel karakter. Jadi hari Senin kita ada upacara, Selasa Rabu kita ada apel karakter, Kamis kita ada pagelaran ya, pagelaran mingguan. Jadi kita gelar karya mingguan. Jumat ada senam dan jumayur, Jumat makan sayur, dan Sabtu kita ada kerja bakti masal kepada anak-anak. Nah, di salah satu itu di hari Kamis itu biasanya kita selesai kelas inspirasi itu. Nah, sketches yang sedang kita lakukan sekarang itu adalah kita paling tidak sedang berusaha untuk salah satu profesor di rektornya salah satu di perguruan tinggi di Semarang, kita datangkan ke sekolah untuk berbicara tentang apa intelektual itu. Jadi ke depan profesor begini. Nah, itu baru kelas inspirasi. Ada yang namanya menapak bumi. Menapak bumi itu anak-anak itu paling tidak tahu potensi lokal yang ada di daerahnya gitu loh. Kita kenalkan betul siapa yang akan mengembangkan potensi lokalnya dia kalau bukan dia sendiri. Kan gitu. Iya, benar, maka dia harus kenalkan dulu. Dan kemudian ada lagi yang kemudian menjangkau langit. Menjangkau langit itu tuh saya ingin berbicara kepada anak-anak bahwa nah ini loh ada anak desa tapi dia bekerja di luar negeri di kedutaan besar loh. Dia anak desa loh. Dulunya juga begini-begini sama kayak kamu besok ya walaupun kamu sekarang di desa sekolahnya tapi kamu bisa loh go internasional juga, bisa loh bekerja di luar negeri juga. Jadi profesinya dapat ya, kita mengenalkan profesi dapat, kemudian kita juga menapak buminya dapat, kita mengenal potensi lokalnya dapat, dan juga kita kenalkan juga dunia luar negeri. Dan saya ingin berbicara kepada anak bahwa hati-hati kamu bermain sekarang itu jari itu. Sekarang itu ketika kita bermain medsos itu tidak hanya kemudian dibaca oleh satu kampung, tapi satu dunia. Nah, kalau tidak menggunakan medsos dengan bijak itu juga hati-hati. Nah, itu juga pesan-pesan yang kita sampaikan. Jadi kemarin itu ya perpaduan dengan berbagai macam program yang kita miliki dan sama aplikasi itu yang kemudian mungkin dirasa dalam waktu singkat kemudian perubahannya itu kemudian menjadi inspiratifnya menjadi digital. Mungkin itu ya. Untuk iya Pak. Untuk itu kan salah satu ada aplikasi Apollo ya yang telah sampai sekarang masih digunakan berarti Pak ya masih, di sekolah. Masih. Berarti untuk apa anak-anak juga bisa apa menginstal itu atau digunakan ya. Atau kalau kami lebih kepada penyiapan guru-guru ya. Oh, untuk gurunya. Untuk guru untuk lebih melihat menyiapkan diri untuk bagaimana pembelajaran pada anak. Dan kita belum sampai kepada anak yang kemudian menggunakan itu. Dan kami pun aplikasinya bukan aplikasi yang kemudian tapi aplikasi sederhana. Dan kami kembangkan itu bukan berbasisnya kayak apa coding-coding itu enggak. Kita menggunakan Google Sheets. Tahu Google Sheets? Iya. Nah, itu kan pakai Google Sheets aja. Dan beberapa produk kami itu pun dari Google Sheets aja bisa sampai ke Play Store kok. Bisa ya. Gitu. Walaupun yang Apollo ini belum sampai ke Play Store ya. Cuma nanti ke depan kita juga akan ke Play Store kan juga dan juga kita daftarkan ke Haki juga ya. Kayak intelektual juga. Jadi nanti kita bertahap ya. Cuma kemarin kan karena memang dalam waktu sempit ya kita menggunakan Google Sheets yang penting sudah semua bisa terangkum, tinggal nanti kita daftarkan ke Play Store aja. Sudah tercapai itu semua. Ya alhamdulillah. Oke, ini nih untuk Pak Gali. Dan selanjutnya kan selain Apollo itu ada nggak mungkin kedepannya nih mau buat apa lagi nih, planning ke depan? Oh, yang jelas Mas, kalau di kami itu kan karena memang kita terbiasa di dunia mahasiswa ya. Kebetulan kami juga pada waktu zaman mahasiswa juga terus berpikir terus secara ya. Dan sekarang pun saya sudah banyak di pikiran saya itu bagaimana kemudian program ke depan itu. Salah satunya adalah bagaimana saya ingin menata sebuah sistem administrasi sekolah yang kemudian bisa dipantau secara akuntabel. Kayak surat menyurat jadi satu, terserah di sini, kemudian mungkin kayak legalisir ijazah ataupun dokumentasi ijazah, kemudian piagam segala macam semua dijadikan satu sistem gitu. Ya ini sedang kita kembangkan itu. Jadi kalau tentang Apollo itu kan berkaitan dengan pembelajaran ya. Kemudian ini berkaitan dengan sistem administrasi kepala sekolah yang kemudian saya ingin terintegrasi menjadi satu. Kemudian juga saya pengen kembangkan juga di perpustakaan juga. Bagaimana penggunaan perpustakaan ini kemudian menggunakan barcode, menggunakan itu sistemnya dengan segala macam untuk bisa ke ranah digital lah perpustakaan ini. Terus kita juga sekolah orang tua itu juga sedang kita kembangkan dan kita juga sedang menyiapkan juga berbagai macam persiapan untuk penanaman seperti kayak urban farming ya, karena sekarang Bu Wali Kota kan sangat mengedepankan ke situ. Jadi kita mengarah ke sana. Tetapi kalau seandainya nanti teman-teman mungkin ke SD Sadeng 3 ya, SD Sadeng 3 itu kan memang kita SD yang baru berkembang ya. Jadi ya doakan aja semoga bisa progresnya makin baik lah. Karena kami dari akreditasi B semoga nanti bisa lebih baik juga. Oke, saya kira. Oke nih Pak, tadi kan kalau dilihat nih dari ceritanya Pak Gali kan ada banyak sekali kayak prestasi-prestasi guru dan juga kedepannya seperti apa. Ini kalau untuk muridnya sendiri nih Pak, gimana nih? Keaktifan muridnya apakah
itu prestasi-prestasinya ada kalau apa aja? murid sekarang itu yang kemudian kita tekankan itu kita masih bertahap ya Mas ya. Jadi kita ada planning jangka pendek, jangka 1 tahun, jangka 2 tahun, jangka 3 tahun. Yang posisi tahun 1 tahun ini kita sangat mengembangkan pada karakter Mas. Dan karakter itu adalah bagaimana kemudian sopan santun itu kita terus lihatkan di sini. Maka ada namanya apel karakter. Kemudian kayak yang kemudian berjalan itu ya di sana itu berjalan itu ketika di depan orang tua menunduk dan segala macam itu yang kemudian kita kembangkan saat ini. Terus kemudian nanti di tahapan kedua, tahapan yang ketiga semoga nanti mulai ada prestasi-prestasi yang akan muncul ya. Karena kita mulai dari baru 3 bulan 4 bulan saya di Sading 3 itu. Jadi kita juga perlombaan masih agak sangat minim ya di Kota Semarang ini juga. Jadi kita belum begitu banyak sih prestasi yang kemudian dari siswa, tetapi kita lebih menekankan saat ini dalam 3 bulan ini kita pengembangan ke karakter anak. Jadi kita ada apel karakter, kemudian ada sholat duhur berjamaah segala macam, dan kita sedang menyiapkan juga buku karakter juga untuk melihat bagaimana progres karakternya anak di setiap harinya. Jadi dikasih buku khusus untuk anak-anak gitu ya, untuk melihat buku karakter SD Sading 3. Oke nih Pak, terus kira-kira kalau di SDN Negeri Sading 3 sendiri itu potensi ya yang bagus untuk anak itu seperti apa? Apanya Mas? Potensi yang ada di SD Negeri 3 Sading sendiri itu. Potensi dari segi alam atau teknologi atau? Ya dari apa ya, kayak sekolahnya itu sendiri, kemudian kan mesti ada kayak begini. Oke. Saya tangkap. Jadi kalau potensinya itu yang menurut saya adalah anak ya. Anak itu luar biasa itu. Anak-anak itu sebenarnya itu anak-anak yang kemudian bagus, cerdas. Cuma memang mungkin perlu kami dampingi berkaitan dengan sarana prasarana dan juga penunjang yang lain ya. Jadi kemampuan anak juga luar biasa. Saya bisa bercerita bahwa kemarin pada waktu kami menggunakan gelar karya ya, kami itu belum ada alat rebana. Siapa tahu nanti setelah ini kemudian ada yang bantu ya. Jadi belum ada alat rebana, tiba-tiba anak itu membawa dari rumah gitu. Dan dia tidak dilatih oleh guru, tidak ada, karena kami belum ada ekstra rebana. Tapi tiba-tiba pada waktu gelar karya, dia itu bisa tampil rebana secara baik gitu. Jadi ternyata apa? Ternyata anak-anak juga punya keterampilan yang luar biasa. Ternyata anak-anak juga punya karakter yang bagus juga. Dan itu menjadi modal yang paling besar ya menurut saya ya. Di zaman seperti ini itu karakter yang paling bagus itu ya memang itu yang kemudian kita perlu kedepankan. Jadi bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu Pak. Ya, apalagi tentang kesantunan, kemudian ya ngajinya itu loh. Anak-anak juga luar biasa, itu modal-modal yang besar di situ tuh itu ya. Menghormati guru itu juga luar biasa juga menurut saya sih. Dibandingkan kalau kami kan sudah pernah ke beberapa sekolah ya, kebetulan kami juga sering memantau juga. Menurut kami modal yang paling besar itu ya. Tinggal nanti anak-anak diarahkan, diberikan teladan ya. Yang bagus juga, insya Allah anak-anak juga bisa berprestasi lebih baik. Ya. Kemudian nih Pak, kabarnya kemarin itu sedang melakukan ulang tahun nih Pak. Itu ngangkat tema apa sih kemarin Pak? Kalau boleh dibahas. Kalau kemarin itu memang kita HUT SD Negeri Sading 3 yang lupa yang ke-50-an gitu kelihatannya itu. Dan itu kita mengangkat tema Merdeka Belajar ya, Belajar apa ya sekitar Merdeka Belajar ya. Jadi kita di situ tuh kemudian kita bekerjasama dengan wali murid, komite, kemudian semua aspek yang kemudian berkaitan dengan siswa itu kita kerjasama. Dari itu akhirnya kita ada kayak semacam bazar ya, jadi stand-standnya juga banyak meriah. Kemudian ada penampilan hasil karya anak ya, hasil karya anak di dalam stand-stand itu. Ada juga tentang penampilan karya seni, tari, rebana, kemudian ada yang baca puisi dan segala macam. Dan semua alhamdulillah dengan gelar karya kita yang kemudian kita naungkan dengan HUT itu menjadi salah satu simbol bahwa ternyata SD Sading 3 itu punya kekeluargaan yang baik antara guru, kepala sekolah, siswa, wali murid, dan juga komite. Dan itu menjadi modal utama juga pada waktu kami menyelenggarakan HUT kemarin itu. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau dari SDN Negeri Sading sendiri kan juga punya mitra dari luar negeri katanya Pak. Ya itu bisa diceritakan. Kalau kami sebenarnya kalau mitra secara resmi mungkin kita belum ya, karena tidak ada MOU. Tetapi kami kebetulan itu ketika kami ditempatkan di Sading 3, maka relasi-relasi kami itu kami bangun untuk bisa membangun SD Sading 3. Contoh kemarin kita ada menjangkau langit dengan staf dari kedutaan Konsulat Jenderal Davao KBRI Filipina. Jadi KBRI Filipina itu kan ada beberapa konsulat jenderal, dan itu dari Davao-nya, dari Davao Konsulat Jenderal. Kemudian
teman satu kamar kami pada waktu mahasiswa. Jadi teman satu kamar, teman satu guling gitu ya. Kebetulan sekarang di sana gitu. Akhirnya kita kontak, wah ini. Kemudian dia paling tidak kita temukan dengan siswa kami secara daring ya. Secara daring, kemudian anak-anak bertanya berkaitan dengan Filipina kepada anak. Jadi siapa tahu ada anak-anak yang kemudian berpikir Filipina itu begini-begini. Jadi ketika kita ada menggunakan Zoom itu segala macam itu dengan di Filipina, dilihatkan lingkungan Filipina yang begini loh, bahasanya begini, adatnya begini, khasnya begini segala macam, itu kan penting. Itu yang kemudian dari Filipina. Kemudian yang sudah kami lakukan juga bersama dengan Sekolah Dasar Indonesia Kinabalu, Kota Kinabalu, Malaysia. Jadi kebetulan teman kami pada waktu kita beberapa kali lomba itu ketemu sama yang bersangkutan itu, kemudian sekarang menjadi guru di sana. Jadi akhirnya kita belajar tentang budaya Malaysia, lingkungan Malaysia dengan teman kami yang kemudian menjadi guru di Sekolah Dasar Indonesia Kota Kinabalu. Dan ini yang kemudian yang ketiga yang sedang kita rintis itu bersama dengan KBRI Jepang. Kebetulan teman kami juga itu yang kemudian teman satu SMP ya. Kebetulan dulu waktu SMP itu kita agak sedikit nakal melompat pagar itu segala macam itu. Nah itu kebetulan di sana dan akhirnya kita kontak-kontakan, kita tinggal menunggu janjian waktunya saja. Jadi, berarti semua itu dulu temannya sendiri. Iya, kita datangkan semua itu. Bahkan ini teman saya itu ya ada yang di KBRI Jeddah juga. Dari semua relasi-relasi yang kemudian kita bangun ya harus kita manfaatkan di Sadar 3. Salah satunya itu yang kemudian nanti kita datang pas inspirasi itu, yang kemudian dari profesor itu kita juga datangnya itu juga rekan yang kemudian ya bapak saya secara ideologi juga nanti kita datang juga bersama. Jadi itu ya. Jadi kalau Sadar Sekolah itu memang dibangun dari hati, semua relasi kita perkembangkan, saya kira butuh itu. Karena kalau kita berdiri sendiri sekolahnya ya, itu nanti katak dalam tempurung ya. Jadi kita sekolah itu harus membuka sebanyak mungkin relasi, kolaborasi, dan perlu untuk bekerja bersama-sama ya, bergerak bersama ya kalau pesannya Pak Wali itu. Jadi bergerak bersama. Jadi semua aspek potensi-potensi yang memungkinkan untuk mengembangkan sekolah kita ajak betul untuk bagaimana kemudian mengembangkan sekolah gitu. Gitu saya kira. Oke, untuk tadi kan di SDN Negeri 3 Sadeng sendiri itu kan mengikuti pola belajar merdeka. Ya, kira-kira itu impact atau efek ke murid-muridnya itu seperti apa? Kalau dulu kan mungkin belajar merdeka belum ada. Kira-kira itu baru ada, terus ada nggak sih efek-efek tertentu? Salah satu efek yang paling besar itu berkaitan dengan proyek ya. Kalau dulu itu kan tidak kemudian diwajibkan kita menggunakan media ataupun metode modelnya proyek ya. Tetapi kalau sekarang itu proyek itu menjadi salah satu bagian yang wajib di dalam kurikulum merdeka yang bernama sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dan itu menjadi hal yang wajib dalam kurikulum merdeka. Jadi ketika ada proyek itu menjadi sebuah kewajiban dalam proyek itu, maka anak akan merasakan betul bagaimana pengalamannya dia untuk melakukan sesuatu. Contoh nih, kami itu kan ada proyek yang kemudian kita mengenalkan tentang potensi lokal kami itu ada tentang sapi ya. Kita datang ke peternakan sapi. Setelah peternakan sapi adalah dibawa ke sana segala macam, dia akan mengenal secara real sapi itu seperti apa. Jadi gak hanya teori saja, Pak ya. Ada produknya kan ya, susu sapi ya. Baru susu sapi itu kita datangkan ke susu sapi itu kita bawa ke sekolahan, dan sekolah itu baru kemudian kita mengolah susu sapi itu menjadi apa gitu. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman yang sangat penting gitu ya dilakukan. Yeah. Ya contoh lagi kita ke jambu kristalnya yang kemudian di sekitar Cepoko itu. Nah ini jambu kristal kita datang segala macam. Kemudian setelah dari jambu kristal itu anak itu apa ini jambu kristal buat diapain segala macam. Ternyata bisa jadi rujak, bisa jadi apa. Nah itu juga yang kemudian di dalam kurikulum merdeka itu sangat terbuka lebar bagaimana kreativitas guru untuk mengembangkan itu. Jadi yang paling bagus menurut saya ya di situ, di proyeknya itu. Dan nanti di kami itu juga ada gelar karyanya itu. Gelar karya itu menjadi salah satu poin penting untuk tanggung jawab moral sebagai guru, bagaimana kemudian progres kepada anak itu ya. Jadi gelar karya itu memang menjadi poin penting. Nah, kalau kemarin kita gelar karya kami dijadikan satu dengan HUT, tapi untuk semester ini kita sedang berpikir juga bagaimana kemudian mendesain sebuah gelar karya yang kemudian bagus, menarik, dan juga bermanfaat buat anak. Jadi pengalaman di belajar merdeka itu lebih, Pak ya. Jadi anak nggak harus melulu nih di kelas terus kayak gitu kan? Oh iya, betul itu. Menurut saya itu pentingnya di situ. Iya sih, pengalaman. Kebanyakan itu ketika anak-anak itu, terutama anak-anak yang kemudian kita indikasi sebagai gaya belajar kinestetik ya. Kinestetik itu berjalan-jalan itu.
Kalau saya di dalam kelas terus kan kita berarti tidak bisa memfasilitasi anak-anak yang kemudian kinestetik kan. Tapi ketika suatu saat kita diajak keliling, kita gaya belajar kinestetik itu juga bisa berkembang juga dalam proses belajar. Nggak suntuk juga Pak kalau keluar gitu. Yang kayak teman-teman anak-anak muda aja kalau begini kan senang ya. Apalagi anak SD lah, anak SD itu diajak itu biar nanti apa? Belajar itu menyenangkan. Tidak hanya kemudian kita berbicara tentang 1 tambah 1 saja terus gitu loh. Tetapi bagaimana mengenal lingkungan itu juga penting juga. Karena ke depan itu juga menjadi salah satu hal yang kemudian kita perlu kembangkan. Oke. Ini nih Pak, kalau secara pribadi nih menurut Pak Gali sendiri itu kira-kira di zaman sekarang ya yang serba digitalisasi itu tantangan pendidikan seperti apa Pak? Tantangan pendidikan itu sangat besar ya. Endingnya pendidikan itu kan bagaimana kemudian teman-teman bisa hidup di zamannya. Saya pernah berbicara kepada teman-teman di mahasiswa, teman-teman, ending dari pendidikan itu adalah bagaimana menyiapkan generasi itu bisa hidup di zamannya. Padahal di zamannya anak-anak nanti ya, itu kebanyakan 50% itu pekerjaan itu belum ada saat ini. Itu kan pekerjaan baru kan? Biasanya Pak. Baru kan, kayak sekarang ada Gojek segala kan nggak tahu kita. Kemudian yang lain juga nggak tahu bagaimana kemudian pengembangan ke depan. Maka kalau menurut saya itu yang paling penting saat ini itu bagaimana kemudian menyiapkan anak ke pekerjaan-pekerjaan itu ya, menyiapkan ke sana dan saya kira dengan kolasi inspirasi, dengan menapa bumi menjangkau langit itu bisa menyiapkan ke arah sana ya, ke arah sana untuk berperan ke sana. Tetapi begini, teknologi itu tetap kita kenalkan kepada anak-anak karena kita tidak tahu ya nanti berarti apa. Tapi potensi lokal juga kita kenalkan kepada anak-anak. Luar negeri juga kita kenalkan kepada anak-anak, profesi juga kita kenalkan anak-anak. Nah inilah yang kemudian menjadi satu untuk bagaimana kemudian dia menjadi modal ataupun basic ataupun dasar pada waktu pengembangan selanjutnya. Selanjutnya bagaimana? Ya anak sendiri, karena pendidikan yang pertama dan utama itu bukan di sekolah, tapi di keluarga. Kita hanya bisa membantu keluarga untuk bagaimana mencapai itu. Jadi itu sih menurut saya yang sekarang jadi PR kami, tantangan kami ya. Bagaimana kita menjadi kolaborasi biar pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat menjadi satu ekosistem yang baik gitulah. Karena kalau kita berbicara Ki Hajar Dewantara, sentra pendidikan kan. Iya. Gitu. Jadi itu yang menurut saya paling perlu dilakukan saat ini. Oke nih untuk terakhir nih Pak Gali nih, mungkin punya quotes atau apa ya? Kayak apa buat pesan-kesan terhadap dunia pendidikan nih, secara umum maupun untuk SD Negeri 3 Sadeng itu sendiri. Kalau saya ya Mas ya, kalau berkaitan dengan pendidikan ataupun tentang kehidupan lah, saya selalu berpesan kepada teman-teman itu saling mendoakan dalam kebaikan. Saling mendoakan dalam kebaikan. Inilah salah satu cara bagaimana kemudian kita mempunyai mindset yang positif. Melihat orang lain itu dengan hal yang kemudian positif. Jangan kemudian mungkin kayak saya kepada anak-anak juga sama tuh. Saya menyampaikan kepada guru juga sama. Artinya walaupun anak-anak kelas 4 mungkin dia agak nakal atau bagaimana ya, nakal dalam tanda kutip bagaimana ya. Tetapi siapa tahu pada waktu di kelas 5, dia itu pas di kelas 5 atau di kelas 6 atau selanjutnya itu dia akan menemukan jati dirinya dia dan bahkan dia punya hal yang terbaik gitu loh. Bisa melakukan yang terbaik. Maka menurut saya saling mendoakan dalam kebaikan itu menjadi poin penting ketika itu muncul dari ketulusan hati itu loh. Bahwa apapun yang kemudian dilakukan kepada kami, tapi kita berusaha untuk mendoakan orang lain dengan baik gitu loh. Dengan baik kan. Dan ketika kita mendoakan orang lain dengan baik, insya Allah juga malaikat-malaikat juga mendoakan baik daripada kita. Iya. Kan gitu, jadi saling mendoakan dalam kebaikan. Tetapi nih, saya juga sering nih kalau saya ke teman-teman dunia pendidikan nih, saya juga sering menyampaikan bahwa ada 2 nih yang saya sedang terinspirasi itu. 1, ada yang tahu lagunya Tulus nggak? Gajah. Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak ya? Enggak. Nah, lagunya Gajah itu salah satu liriknya adalah yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Oke? Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Saya menyampaikan itu kenapa? Ketika Tulus itu dulu itu merasa dibully loh dengan kalimat gajah itu loh. Yeah. Tapi ketika dewasa dia ternyata tahu loh gajah itu ternyata orang pinter, hewan yang pintar, hewan yang ini segala macam itu. Artinya apa? Dia walaupun dulu dibully ternyata hikmahnya itu sampai di dewasa ternyata luar biasa. Dan yang terburuk saat ini mungkin pada waktu sekolah ya, SD, SMP, SMA, bisa jadi dia itu adalah yang terbaik pada waktu kita hidup itu. Kita bisa melihat banyak kisah ya,
orang-orang yang dulu mungkin nakal, yang ini mungkin banyak ini segala macam, tapi ternyata tiba-tiba menjadi pimpinan menjadi wali kota, menjadi apa gitu. Kan bisa jadi seperti itu kan? Iya, soalnya kita juga nggak tahu ke depannya. Kita nggak tahu, makanya yang terburuk lah bisa menjadi yang terbaik. Jadi mindset yang positif, kita juga saling mendoakan dalam kebaikan. Ketika ada yang menyakiti kita doakan yang bagus. Kita ada yang punya sahabat kita doakan yang baik. Jadi selama kita mendoakan baik pada orang lain, berarti kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Bahkan untuk malaikat juga. Oke. Ya. Dan yang satu lagi nih, itu Yunita apa ya? Yang kemudian tutur batin. Ya, ini ada yang tahu tutur batin? Ya kan, yang tutur batin itu. Loh, tutur batin itu adalah titik terendahnya dari Yunita. Bagaimana kemudian dia ditolak bukan karena suaranya dia jelek. Suaranya dia bagus, tapi parasnya dia yang kemudian kurang bisa dijual itu. Nah, itu kita belajar dari situ itu loh. Bagaimana dia progresnya dia, semangatnya dia. Itu luar biasa. Jadi ketika kita mengenal karya-karya sebuah karya orang itu kita lihat juga dari backgroundnya dia. Dan kadang-kala saya juga berpesan nih sama teman-teman juga mahasiswa nih. Kadang-kala itu kita lebih melihat orang itu tuh setelah jadi ya. Iya. Jadi mau Mas Gali dapat piala ini, penghargaannya banyak segala macam itu. Tapi kadang-kala dia lupa bagaimana dia mencari tahu kita bisa dapat itu seperti apa. Gitu. Perjuangannya seperti apa. Bagaimana mentalnya dia dikuatkan seperti apa? Soalnya yang kelihatan itu prestasinya, Pak. Nah, betul. Bagaimana kemudian saya pada waktu mau masuk, dan ini bagus nih, saya masuk ke perguruan tinggi itu pengen nangis loh. Kenapa? Boleh cerita enggak? Ini waktunya habis ya? Iya, enggak apa-apa. Silakan ya. Jadi pada waktu kami mau masuk ke perguruan tinggi ya, itu kita nangis loh. Kelas 3 SMA, teman-teman saya dulu itu sudah persiapan mau masuk ke UGM, mau masuk kemana-mana. Sementara kami yang kemudian bapak saya itu tukang las ya, tidak bekerja waktu itu, kita tidak dapat uang dari mana. Akhirnya kita bulan Januari itu tepat itu kita nangis loh. Dan nangis itu akhirnya itu membawa apa ya? Akhirnya endingnya secara singkat ya, karena intinya itu secara singkat akhirnya kemudian bisa apa ya? Bisa kuliah dan selama itu saya bisa pada waktu kita di mahasiswa di guru ya kita tenanan lah, karena pada waktu kita lihat zamannya dulu agak susah. Iya, soalnya waktu guru inspiratif kelas itu sampai tengah malam kita kan mereka nggak tahu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Iya, siap. Oke, terima kasih nih Pak Gali, waktunya ternyata sudah 30 menit ini kita melakukan podcast. Nggak kerasa sebenarnya masih banyak juga pertanyaan yang ingin kami sampaikan, cuma ya kita terbatas waktu, mungkin di lain kesempatan aja ya. Oke pemirsa, ternyata sudah 30 menit kami menemani Anda, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ya. Dari saya Arifin MZ, terima kasih dan sampai jumpa.